Smart Listener, sejak mewabahnya virus corona di Indonesia, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan segala aktivitas itu dari rumah ya. Dimulai dari kegiatan beribadah, kemudian belajar, sampai pada kegiatan untuk bekerja dari rumah ya. Smart Listener, di rumah aja saat ini menjadi kampanye bersama untuk menghadapi pandemi global akibat virus corona atau COVID-19. Dengan tinggal di rumah dan hanya keluar bila kondisi mendesak saja, itu bisa membantu menurunkan resiko kita tertular. Namun selain itu ada beberapa hal yang tentunya perlu kita perhatikan. Tinggal di rumah aja, Smart Listener membuat gerak fisik kita terbatas. Ya, tentunya oleh karena itu kita perlu menjaga kesehatan kita, khususnya imunitas tubuh. Nah, di sesi kali ini, Smart Listener, kita akan membagikan informasi tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ketika di rumah aja. Dan ternyata ada juga yang perlu kita waspadai selama musim penghujan karena Indonesia adalah negara tropis endemis demam berdarah. Nah, untuk tema pembahasan kita kali ini, Smart Listener, bagaimana sih cara meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi corona dan endemis DBD. Dan untuk sore hari ini, senang banget di studio saya sudah mempunyai tamu spesial yang tentunya kita akan ajak berbincang ya. Di studio saat ini sudah ada Dr. Sulfikar. Ya, Dr. Sulfikar Andi Gusli MMAAK. Beliau merupakan pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Sulawesi Selatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar baik. Ya. Baik, dan untuk sore hari ini kita juga sudah bersama dengan Mas Priyo Dwi Handoko. Mas Pri ini merupakan tim brand communication Pocari Sweat ya. Selamat sore Mas Pri. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Baik sekali, alhamdulillah. Ini birunya keren banget gitu ya. Iya, seragam baru ini. Baik, saya langsung aja bersama dengan Dr. Sulfikar. Ya, Dok, ini sejak pemerintah ya mengumumkan adanya positif corona di Sulawesi Selatan ya, tentunya kita juga merasa was-was begitu kan, kita merasa was-was ya. Tapi yang terpenting yang harus kita jaga itu jangan sampai kita stres ya. Kalau kita stres, daya tahan tubuh kita menurun dan ini mudah ya kita terserang ataupun terpapar virus ataupun bakteri begitu. Ini pentingnya untuk kita menjaga daya tahan tubuh kita ataupun imunitas tubuh kita. Nah, Dok, mungkin bisa sedikit gambaran begitu, Dok. Apa sih sebenarnya daya tahan tubuh ataupun imunitas tubuh ini? Ya, baik, makasih Mbak. Jadi begini, daya tahan tubuh itu berkaitan erat dengan imunitas. Jadi kalau imunitas itu adalah sistem kekebalan tubuh. Sederhananya adalah mekanisme yang dilakukan oleh tubuh untuk secara aktif menjaga dari serangan benda asing ya. Jadi yang dimaksud benda asing itu ya misalnya bakteri, virus atau jamur. Kira-kira begitu Mbak. Jadi ini penting ya untuk kita menjaga daya tahan tubuh kita, begitu Dok. Kemudian nih kalau saat ini ya, apalagi di musim pancaroba saat ini ya, ada banyak hal yang patut kita waspadai begitu ya. Selain penyebaran COVID-19 ini, hal yang lain juga yang perlu kita waspadai adalah DBD ya. Nah, Dok, apa sih yang harus kita lakukan begitu untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita begitu agar tubuh kita tuh kebal terhadap virus ataupun bakteri begitu? Baik Mbak. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Antara lain jaga kebersihan diri, antara lain sering-sering cuci tangan gitu. Jadi bukan berarti cuci tangan itu kadang-kadang orang menyepelekan gitu. Padahal semua itu sumber kuman itu dari cuci tangan. Ya. Jadi tentunya dengan menggunakan sabun ya. Lalu bila batuk misalnya pakai masker atau dengan gunakan etika yang benar. Ya. Selanjutnya adalah konsumsi makanan dan minuman yang beragam seperti pada pedoman gizi yang berimbang. Artinya apa? Kita juga harus meningkatkan gizi yang berimbang agar kaitannya dengan meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Selanjutnya juga yang tak kalah pentingnya adalah istirahat yang cukup. Ya. Untuk orang dewasa ya kurang lebih 7-9 jam lah per hari kita bisa istirahat ya. Yang lain adalah rutin berolahraga ya. Jadi
bagaimanapun dengan kondisi saat ini, kita harus juga tetap menyempatkan diri untuk olahraga ya. Jadi olahraga yang sederhana aja gitu. Ya. Paling tidak 20 sampai 3 menit per hari ya. Sehingga apa? Tubuh kita tetap bugar. Dan juga dengan olahraga itu kita menghindari stres. Oh iya. Yang lain adalah berjemur. Ini juga banyak kontradiktif terkait dengan berjemur ya. Apa itu, Dok? Ya ada yang menyatakan bahwa berjemur itu kurang dari jam 10 atau apa ya. Yang benarnya jam berapa sih? Sebenarnya pada prinsipnya berjemur itu penting ya, tapi jangan berjemur sampai gosong gitu. Artinya satu sisi kita juga ingin terjadi imunitas dalam tubuh dengan mengaktifkan D3 dalam sinar ultraviolet. Tapi sisi lain kalau terlalu lama juga bisa menjadi iritasi, balada kanker kulit seperti itu. Jadi artinya ya 10-15 menit kita bisa berjemur. Ini terkait dengan imunitas yang baik untuk khususnya untuk tulang kita misalnya. Terakhir juga adalah jaga status hidrasi dengan tepat ya. Jadi jangan sampai kita dehidrasi, karena apapun untuk meningkatkan kekebalan tubuh, keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh kita itu sangat perlu. Jadi sehingga jangan kita kekurangan cairan ya kurang minum. Bahkan salah satu terapi untuk kasus corona ini malah banyak minum. Iya, malah banyak minum ya, tentunya air hangat atau mungkin cairan tubuh yang mirip-mirip dengan yang mirip dengan tubuh kita gitu, sehingga ini juga akan bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi tadi ya hal yang memang perlu tadi ya seperti diinformasikan oleh Dr. Sulfika tadi itu berjemur ya. Berjemur jangan sampai kelamaan ya, cukup 10 sampai 15 menit aja gitu ya, Dok ya. Terus ada juga yang mengatakan kalau berjemur itu katanya virusnya bisa mati. Yang sebenarnya itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita gitu ya. Jadi sebenarnya virus itu kan tidak langsung sebenarnya, karena pada prinsipnya ini terus terang untuk virus corona ini kan banyak informasi yang menyesatkan sebenarnya ya. Dari penyebarannya padahal sederhana, dia melalui droplet yang terakhir dari menurut WHO ya. Jadi kalau ada dalam tubuh semuanya, walaupun ada virus paling di baju atau di kulit, itu tidak ada masalah sebenarnya. Jangan sampai dia terkena misalnya jaringan lunak, misalnya mulut, hidung, mata. Makanya tangan itu sangat perlu untuk kita selalu cuci tangan. Jadi harus dijaga kebersihannya. Betul, prinsipnya seperti itu, Mbak. Dok, selain tadi ya seperti yang diinformasikan, memang kita harus menjaga kesehatan kita ya untuk terhindar dari virus corona ya. Ternyata ya untuk di saat seperti saat ini ya, di saat musim penghujan seperti saat ini, ada satu virus lain yang tentunya ini juga harus kita waspadai begitu ya. Itu adalah penyakit demam berdarah. Nah, ini gimana Dok? Ya, jadi betul, kita juga tidak bisa mengabaikan ya salah satu penyakit demam berdarah ya. Karena demam berdarah itu juga diakibatkan oleh salah satu virus Dengue ya. Jadi dibawa oleh nyamuk ya, Aedes aegypti, penularannya melalui gigitan nyamuk ya. Jadi di mana banyak terjadi di rumah ya. Jadi kita nggak boleh juga lengah ya, di rumah itu kadang-kadang nyamuk itu jadi sumber demam berdarah. Jadi untuk virus Dengue ini dari tahun ke tahun juga meningkat. Jadi cukup banyak penderitanya ya. Namun sampai saat ini juga belum ada obat untuk demam berdarah ya. Ya, jadi hasil penelitian kalau menurut jurnal Human Vaccine and Immunotherapy 2017 ya menemukan bahwa vaksin yang telah dikembangkan hanya mempunyai khasiat kurang lebih 65% ya, dan dapat mencegah DBD. Jadi vaksin tidak ada juga menjamin bahwa bisa dengan 100% gitu. Sedangkan WHO juga memberikan rekomendasi untuk mengkonsumsi cairan elektroisotonik sebagai penanganan pertama pada penderita DBD. Jadi cairan elektronik itu sangat perlu gitu ya. Kenapa saya katakan sangat perlu? Khusus untuk kasus-kasus DBD itu adalah kekurangan cairan, kehilangan cairan. Sehingga dengan cairan isotonik itu yang mirip dengan cairan tubuh ya, yang mengandung ion itu sangat diperlukan. Sehingga ya kadang-kadang kalau misalnya demam berdarah misalnya ya, banyak minum air ya malah nanti jadi gembung gitu kan. Ya harusnya kalau cairan isotonik yang mirip dengan cairan tubuh gitu. Jadi penanganan pertama yang tepat ya, perbanyak minum
Jadi tadi saya sudah singgung bukan air putih gitu ya. Ya, tentunya cairan yang mirip dengan cairan tubuh yaitu cairan isotonik yang mengandung ion. Jadi cairan isotonik itu mengandung ion ya. Istirahat yang cukup, minum obat penurun panas serta mengkompres dengan air hangat jika demam. Gitu kira-kira Mbak. Itu bisa yang dilakukan gitu ya Dok ya. Oke. Jadi bisa ya kalau bisa disimpulkan ya untuk dehidrasi saat DBD ini bisa berakibat fatal begitu ya. Sama dong dengan seperti COVID-19 begitu ya Dok? Iya, jadi sama-sama DBD maupun COVID-19 juga itu semua berisiko. Itu sama gitu ya. Sama, untuk gejalanya sendiri itu hampir sama ya, ada demamnya jadi, ya. Jadi benar sama-sama demam ya. Jadi kalau salah satu tanda bahwa tubuh kita sedang memerangi benda asing dan tubuh cairan untuk menghindari dehidrasi yang dilakukan gitu, yang diakibatkan. Bahkan ya untuk virus dengue merusak sel darah pembuluh darah, ya, sehingga terjadi kebocoran plasma dan kondisi ini sangat rentan dehidrasi dan bisa terjadi shock. Ya. Iya. Kalau gejala demam itu sendiri apa sih sebenarnya Dok yang terjadi pada tubuh kita begitu Dok? Ya. Jadi sebenarnya demam itu mekanisme kompensasi tubuh kita terhadap serangan penyakit ke tubuh kita. Jadi apapun misalnya penyakit menyerang manusia ya, salah satu imunitas tubuh kita melawan penyakit itu adalah demam. Jadi mekanisme kompensasi tubuh melawan penyakit ya. Jadi apakah itu virus, bakteri, kuman dan lain sebagainya gitu. Jadi penting ya untuk kita memperbanyak cairan ya. Jadi untuk kecukupan cairan dan ion ini dapat membantu menurunkan suhu tubuh pada saat DBD ya. Jadi ini cairan ya. Ini tentunya kita harus memperbanyak cairan tubuh ya. Cairan atau yang tentunya merupakan isotonik ya, yang tentunya ini bisa kita dapatkan di Pocari Sweat ya. Ini apa sih manfaatnya untuk Smart Listener? Untuk Pocari Sweat sendiri apa sih manfaatnya? Jadi Pocari Sweat kan mengandung ion. Nah, fungsi ion itu dalam pasien demam dan DBD, ion dapat membantu menurunkan suhu tubuh menjadi normal, lalu memantangkan trombosit tepat pada waktunya dan melancarkan transportasi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selain itu, ion memiliki peran penting untuk menjaga tingkat hidrasi yang baik dan menjaga keseimbangan total cairan dalam tubuh. Jadi itu sangat bermanfaat gitu ya untuk ion ini untuk tubuh gitu ya. Kemudian untuk seperti diinformasikan tadi ya, di saat seperti saat ini kita memang harus memperbanyak cairan yang mengandung isotonik ya, itu ion ya, yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk kandungan dari Pocari Sweat itu sendiri apa sih, Mas Bri? Ya. Untuk kandungannya di dalam Pocari Sweat ini yang pertama tetap air, lalu gula. Nah, gula ini di dalam Pocari Sweat ini tanpa pemanis buatan. Lalu ada cairan natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, antioksidan asam arkobat. Lalu ada perisa dan perisa alami citrus gitu sih, dan Pocari Sweat ini tanpa penguat dan pemanis buatan. Terus kalau semuanya untuk usia berapa sih yang bisa mengkonsumsi Pocari Sweat ini? Kalau Pocari Sweat ini dapat dikonsumsi sejak umur 1 tahun ke atas sampai dengan orang dewasa, karena Pocari Sweat dibuat berdasarkan penelitian ilmiah dan tidak mengandung pengawet. Jadi untuk batasan umurnya berapa tadi Mas Pri? 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas gitu ya. Tapi untuk banyaknya itu sesuai dengan takaran gitu ya. Benar. Saya kembali ke dokter. Dok, penting ya untuk kita memperbanyak mengkonsumsi ataupun air putih gitu ya, cairan yang mengandung ion begitu. Apa sih sebenarnya fungsi ion untuk pasien demam dan juga pada saat pasien mengalami DBD begitu? Ya, jadi gini Mbak, khusus untuk pasien DBD ya, itu terjadi kekurangan cairan ya, kehilangan cairan ya. Cairan itu adalah cairan elektrolit ya dan ion. Tentunya cairan elektrolit itu ya, yang dalam hal ini isotonik itu ada pada dalam tubuh kita. Sehingga apa? Ketika cairan kehilangan cairan ya, makanya harus
yang lebih idealnya harus mensuplai cairan isotonik dan ion itu gitu. Karena ya itu saya sudah bilang tadi bahwa bukan cuma sekedar cairan, tapi memang harus kita harapkan bahwa cairan itu adalah cairan yang mirip dengan cairan yang ada di tubuh manusia. Ya. Itu penting ya, untuk bisa menurunkan suhu tubuh kita ya pada saat demam begitu ya, Dok. Terus kalau pada saat pasien DBD itu bisa nggak sih minum Pocari Sweat ini? Okay. Mas Pri? Tentu boleh dong. Pocari Sweat kan merupakan minuman isotonik yang tadi dokter mungkin udah sampaikan juga, dan juga minuman isotonik ini juga rekomendasi WHO untuk memberikan cairan elektrolit dan isotonik. Lalu kenapa komposisi Pocari Sweat ini mirip dengan cairan tubuh kita, yaitu air dan ion, sehingga cepat diserap oleh tubuh dan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Oh gitu. Terus kalau untuk banyaknya yang harus dikonsumsi itu seperti apa tuh takarannya? Oke, untuk takaran sendiri dari Pocari Sweat tidak ada takaran. Jadi mungkin satu botol kah per hari atau seperti apa tuh Mas? Kalau misalkan tadi kan dokter bilang makin banyak makin bagus. Lalu kalau dari Pocari Sweat sendiri mungkin ya sama juga. Lebih banyak lebih bagus juga. Lebih banyak lebih bagus juga gitu ya. Okay. Mungkin sesuai takaran dari takaran konsumsi orang-orang normal mungkin ya, manusia. Sesuai kebutuhan aja. Iya, sesuai kebutuhan. Ya. Oke, untuk sore hari ini Smart Listener seperti yang saya informasikan tadi ya, untuk Anda juga yang ingin bertanya gitu ya, kami membuka line telepon untuk langsung aja yang mau ngobrol bersama dokter di sini, kemudian ada Mas Pri di sini ya. Manfaat dari bagaimana sih cara meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi corona dan endemis DBD. 832-774, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp-nya di 0811 46 10 11. Saya langsung aja nih ada SMS yang masuk. Ini dari Ibu Marlina di Antang. Ini mau nanya, sebenarnya isotonik itu apa sih? Karena kita ini masyarakat awam, kalau memang untuk minuman kesehatan, kenapa Pocari Sweat tidak dijual khusus saja di apotik atau di outlet kesehatan lainnya? Terima kasih. Nah ini dijawab sama Dokter Sulfikar dulu dan kemudian sama Mas Pri. Baik, ya. Jadi gini, untuk cairan isotonik itu sebenarnya sangat mudah diperoleh di mana-mana aja gitu ya, banyak. Jadi ini sangat diperlukan. Jadi terkait dengan kasus COVID-19 ini ya, salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah bagaimana agar kita ini itu tetap terjaga dari keseimbangan cairan itu. Jadi kalau cairan kita juga misalnya kurang ya, secara otomatis itu juga daya tahan tubuh kita akan kurang gitu. Biarpun lagi dalam keadaan sehat gitu ya, nggak apa-apa ya untuk minum minuman isotonik. Nggak apa-apa, nggak masalah karena ya dia akan keluar melalui, misalnya dia berlebihan, dia akan keluar melalui kencing ya, keringat dan lain sebagainya gitu. Oke. Ya. Mau ditambahkan Mas Pri, ini kalau memang untuk minuman kesehatan, kenapa Pocari Sweat tidak dijual khusus saja di apotik atau outlet kesehatan lainnya? Okay. Mungkin menambahkan sedikit juga. Iya, dari pertanyaan dari Ibu Marlina di Antang gitu ya. Tadi kan dokter juga bilang kalau minuman isotonik ini juga bisa dikonsumsi sehari-hari dan juga tidak hanya orang sakit saja yang bisa minum. Makanya Pocari Sweat ini tidak hanya dijual di apotik-apotik, melainkan di store-store, semua store, bahkan warung-warung kecil. Iya, warung-warung kecil pun dijual karena memang bukan minuman yang pada saat dikonsumsi pada saat sakit aja gitu ya, benar. Tapi memang untuk menjaga daya tahan tubuh kita gitu ya. Oke, jadi pada saat sehat juga boleh gitu ya. Boleh banget. Sehari 1 botol gitu ya. Iya, kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih ya. Sehari ya mungkin 3 kali gitu ya. Iya, tergantung aktivitasnya. Tergantung aktivitasnya. Ini Mbak, kadang-kadang kita juga tidak tahu bahwa kita semua kekurangan cairan gitu. Itu gimana sih ciri-cirinya sih Dok untuk mengetahuinya? Jadi mulut kering, rasa lelah, ya kadang-kadang pusing gitu. Jadi betul Mas Pri tadi sampaikan. Jadi ketika seseorang yang mempunyai aktivitas yang tinggi, dia tidak sadari bahwa sebenarnya dia udah kekurangan cairan gitu. Ya, apalagi dengan kelembaban misalnya ya. Jadi menurut saya ya isotonik itu memang tidak perlu ada batasan, tergantung kebutuhan aja gitu. Sebaiknya memang harus kita minum.
terutama untuk orang-orang yang mempunyai aktivitas ya, terutama ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita ini udah kekurangan gitu, kulit kering dan lain-lain sebagainya. Untuk minuman isotonik itu mengandung garam gitu ya, Dok? Iya, ada komposisinya. Ya. Sama dengan Oralit ya, tapi ini kan sudah diolah ya, isotonik ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga terasa nyaman. Special program untuk hari ini masih talk show bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi corona dan endemis DBD, tentunya masih bersama dengan Pocari Sweat ya. Tadi kita sudah membaca SMS dari Ibu Mas Lina di Antang. Kemudian kita beralih untuk SMS berikutnya, ini dari Pak Akbar Rustam ya. Dok, kalau DBD trombosit kurang, jadi biasanya dianjurkan banyak minum ya. Boleh ya, Dok, minum minuman yang mengandung isotonik seperti Pocari Sweat ini? Ya, silakan. Ya. Jadi dengan Bapak siapa tadi? Dengan Pak Akbar Rustam. Ya, Pak Akbar Rustam. Jadi sangat boleh sih sebenarnya, karena DBD itu juga salah satu juga dari gangguan keseimbangan cairan gitu. Jadi malah sangat dianjurkan dengan DBD dengan meminum cairan isotonik gitu. Sehingga komposisi cairan tubuh itu bisa berimbang gitu. Karena kita ketahui DBD itu adalah kekurangan cairan, sehingga sangat diperlukan untuk meminum cairan isotonik gitu. Iya, baik. Terima kasih ya untuk Pak Akbar Rusa. Mungkin dari Mas Pri mau ditambahin? Mungkin sedikit saja, Mbak. Karena kan pertanyaan tadi kan boleh nggak sih minum cairan isotonik atau elektrolit? Cairan elektrolit isotonik sendiri pun sudah direkomendasikan dari WHO untuk para penderita DBD dan demam untuk meminum atau mengkonsumsi cairan elektrolit dan isotonik, sehingga boleh banget. Apalagi minum Pocari Sweat. Iya. Apalagi pada saat dingin-dingin gitu ya. Benar. Tapi kan ada anugerahnya ditambahin ya. Terima kasih ya untuk Pak Akbar Rusam. Kemudian untuk SMS yang lain ya, untuk di sore hari ini kita ada lagi dari Bapak Muhammad Basri di Jalan Belibis ya. Bapak Muhammad Basri di Jalan Belibis ya. Pertanyaannya, belakangan ini dengan merebaknya isu corona, masyarakat dianjurkan untuk berjemur di matahari. Keseringan berjemur di matahari bahaya juga buat kulit alias bisa kanker kulit. Sebagian kami masyarakat jadi bingung. Nah, untuk Pocari Sweat ini sedikit testimoni saja. Biasanya di lingkungan keluarga kami, jika misalnya ada keluarga atau tetangga yang kena demam berdarah, salah satu syarat adalah minum minuman Pocari Sweat untuk mengembalikan trombosit darah. Ini cukup manjur katanya. Silakan Mas Pri, ini dari Bapak Muhammad Basri di Jalan Belibis. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Basri ya, sudah mengkonsumsi Pocari Sweat, dan juga terima kasih sudah memberikan testimoni kepada pendengar Smart FM, karena memang tujuan kami juga untuk meringankan atau bahkan tidak ada yang semakin parah karena penyakit DBD. Maka dari itu kami Pocari Sweat juga membantu para pasien DBD untuk mengedukasi untuk meminum Pocari Sweat ataupun cairan elektrolit isotonik. Gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk dengan adanya cairan yang mengandung ion ini bisa menurunkan suhu tubuh Anda, dan sekali lagi ini bisa mengembalikan trombosit darah ya pada saat tentunya DBD gitu ya. Tapi kalau saat Anda sehat gitu ya, itu tetap ya bisa ya untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh Anda ya. Benar, dengan mengkonsumsi Pocari Sweat. Kami masih menantikan Anda Smart Listener untuk Anda yang lain 8327774 kalau yang mau nelfon sekalian. Kemudian untuk line SMS atau WhatsApp kami masih menantikan di 0811461011 ya. Kita masuk untuk SMS berikutnya. Ya, selamat sore Smart FM. Saya Dian di Muhammad Yamin. Saya mau bertanya, apakah Pocari Sweat ini aman dikonsumsi setiap hari? Karena suami saya selalu minum Pocari Sweat setiap hari. Nah, Mas Pri, silakan. Mbak siapa tadi? Maaf. Ini tadi dari Mbak Dian ya. Mbak Dian, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tiap hari meminum Pocari Sweat itu sebenarnya dari kami
itu aman juga ya dok ya. Karena yang penting dari customer kami atau dari pengkonsumsi Pocari Sweat ini tidak mempunyai background diabetes ya, mempunyai sakit diabetes, sehingga karena kan di Pocari Sweat ini juga ada kandungan gulanya. Jadi mungkin kalau misalkan punya penyakit diabetes, untuk mengurangi konsumsi Pocari Sweat yang biasanya mungkin 5 sampai 8 botol, itu bisa hanya 2 sampai 3 botol aja per hari. Kalau misalkan punya penyakit diabetes. Cuman kalau misalkan nggak ada penyakit apapun, ya tidak masalah, aman-aman saja. Terserah gitu. Terserah, ya. Oke. Cukup ya untuk pertanyaan dari Mbak Dian di Muhammad Yamin. Mungkin dokter ingin nambahin? Ya, terima kasih dok. Mbak. Jadi untuk Pak Basri tadi saya tambahkan. Oke, Pak Basri. Ya, terkait dengan keseringan berjemur gitu. Jadi ini memang banyak informasi yang bingung masyarakat ya, bahwa ada juga yang menyatakan bahwa berjemur itu di jam 8 ke bawah, jam 8 pagi ke bawah. Ada juga yang menyatakan bahwa antara jam 10 sampai jam 3 siang gitu kan. Sebenarnya ini juga membingungkan sebenarnya. Pada prinsipnya sebenarnya ya, kita berjemur itu yang paling utama adalah sinar ultraviolet ya. Jadi ada sinar ultraviolet A, ada B ya. Itu yang cukup berbahaya. Yang B itu yang kita harapkan ya. Tentunya dalam berjemur itu ya, bukan berarti dengan makin lamanya kita berjemur itu makin bagus. Tidak seperti itu ya, karena satu sisi juga ada dampak dari jemur itu. Menjemur itu bisa saja iritasi lah, bahkan ya kalau terlalu lama bisa jadi kanker kulit gitu. Jadi ya cukup 15 menit, 10 menit ya, jam 10 kurang lebih gitu kan. Ya 15 menit ya. Dok, itu kita langsung wajah kita yang terpapar atau mungkin punggung kita atau gimana? Gitu. Sebenarnya langsung gitu. Ya langsung aja gitu. Itu ada juga yang mengatakan dok, kalau sebenarnya kulit kita agak gelap gitu atau agak hitam gitu, katanya ditambah lagi waktunya. Bukan 10 sampai 15, ada 20 sampai 25 menit gitu. Berpengaruh gak sih? Warna yang terang, pigmen ya. Karena gini, untuk berjemur itu kan sangat berpengaruh, banyak pengaruh. Kita pada posisi di mana dulu? Apakah kita di pegunungan, apa kita di pantai, apa kita di dalam kota? Itu semua sangat berbeda gitu. Jadi tentunya terpaparnya dengan sinar itu sangat tergantung dengan kondisi situasi juga sih ya. Kalau kita untuk di Kota Makassar misalnya berjemur di depan rumah misalnya atau di belakang rumah ya cukup 10-15 menit, atau berjemur sambil berolahraga itu sangat bagus ya. Kira-kira seperti itu, jangan berlebihan lah gitu, yang wajar-wajar saja. Gitu. Ya, kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Dian ya di Muhammad Yamin, katanya ini Pocari Sweat ini aman nggak dikonsumsi setiap hari, karena suaminya itu selalu minum Pocari Sweat setiap hari dok. Mungkin bisa ditambahin ya. Ya kalau untuk cairan isotonik sih nggak ada masalah, aman-aman saja gitu setiap saat. Bahkan dengan minum cairan isotonik itu malah membuat tubuh kita jadi segar gitu kan, apalagi kalau isotoniknya dari kulkas atau gratis segar banget ya kan. Kita saja rasakan kalau lagi haus kan ya kan, salah satu tanda kita kekurangan cairan kalau haus ya. Kita minum dengan yang dingin ya, dengan cairan isotonik pasti terasa segar kalau kita bandingkan dengan minum air putih kita. Bukan promosi loh ya, saya tidak bilang merek dagang ya, saya bilang isotonik gitu. Dok, memang sih ya, kadang karena banyaknya aktivitas gitu ya, kita ngerasa tubuh kita tuh sehat, fit, prima gitu ya. Tapi yang sebenarnya kita harus ada tanda khusus gitu ya. Memang kita harus aware juga terhadap tubuh kita, bahwa tubuh kita dalam kondisi lelah gitu ya, kurang cairan. Kalau untuk mengetahui sendiri tuh seperti apa sih dok? Bagaimana Mbak? Ya, untuk kita mengetahui gitu ya, kalau tubuh kita itu sebenarnya kurang cairan. Pertama adalah kulit kita kering dan merasa haus dan lelah, letih ya, dan habis melakukan kegiatan fisik gitu. Itu nggak usah jauh-jauh, misalnya kita olahraga misalnya berlebihan ya, itu kan termasuk kekurangan cairan itu, karena keringat ya, cairan tubuh kita keluar melalui keringat ya, melalui buang air kecil segala macam ya. Terus tidak ada asupan cairan masuk, itu kan salah satu
ya membuktikan bahwa kita sebenarnya kurang gitu. Kurang kencing misalnya ya, itu juga salah satu kekurangan cairan gitu. Itu penanda gitu ya. Iya, penanda gitu. Kering, yang merasa ngantuk banyak ya. Pokoknya pada dasarnya adalah kurang konsentrasi. Ya, tidak fokus lah, oleng macam-macam. Selama dia bisa melakukan gitu kegiatan. Banyak tanda-tanda ya. Banyak. Jadi harus tahu gitu ya, bahwa ini ciri-ciri saya kurang cairan ya. Harus minum minuman yang mengandung isotonik ya, seperti Pocari Sweat ini ya. Ada beberapa SMS yang udah masuk ya di sore hari ini. Ada Ibu Marlina di Antang, kemudian ada Pak Akbar Rustam, kemudian ada Pak Basri di Jalan Belibis, ada Mbak Dian di Muhammad Yamin, kemudian yang terakhir ini ada Mbak Mita di Baji Minasa. Pertanyaannya, seberapa efektif Pocari Sweat ini dapat menangkal DBD? Apakah sudah ada kajian yang dilakukan sebelumnya? Terima kasih. Silakan dijawab. Oke. Ya. Selamat sore Mbak Misa. Mbak Mita ya. Mbak Mita, sorry. Mungkin tadi kembali sedikit dari pertanyaan dokter, pernyataan dokter tentang mengenai saat ini belum ada obat untuk demam berdarah. Lalu hasil penelitian daripada jurnal Human Vaccine and Immunotherapeutics 2017 menemukan bahwa vaksin yang telah dikembangkan hanya mempunyai khasiat 65% dapat mencegah DBD. Jadi untuk khasiat sendiri dari Pocari Sweat ini adalah Pocari Sweat ini sebenarnya menjadi minuman penanganan pertama yang tepat untuk para penderita DBD, karena kan dari WHO sendiri sudah memberikan rekomendasi untuk mengkonsumsi cairan elektrolit isotonik sebagai penanganan pertama pada penderita DBD. Gitu sih. Mungkin ada dokter ingin nambahin dari Mbak Mita? Cukup seperti itu ya. Cukup ya. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Mita di Baji Minasa, dan untuk Anda yang lain kami masih menantikan ya. 8327774, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011 ya. Ada SMS berikutnya, kembali saya baca. Ini saya Pak Ardi di Raja Wali. Saya mau bertanya, kadang saya lihat ada anak-anak di dekat rumah saya minum Pocari Sweat. Apakah itu aman? Ini kayaknya gimana gitu ya. Silakan Mas Priyo. Oke, selamat sore Pak Abdi. Seperti yang saya tadi sampaikan Pak Abdi, Pocari Sweat ini dapat dikonsumsi sejak umur 1 tahun ke atas, sehingga bagi para anak-anak yang sudah meminum Pocari Sweat ini di atas 1 tahun itu sangat-sangat aman dan dianjurkan. Oke, mungkin mau ditambahin lagi dokter? Ya, seperti itu. Cukup begitu ya. Oke, jadi sekali lagi ya untuk SMS yang terakhir tadi itu ada Pak Ardi di Raja Wali ya. Oke, kita masih ngobrol di sore hari ini ya, Smart Listener. Bagaimana sih cara meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi Corona dan endemis DBD ya. Mungkin Dokter Sulfikar ini bisa memberikan informasi lagi gitu ya, untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, apalagi kalau saat ini ya kita aktivitasnya semuanya dari rumah gitu ya, semuanya aktivitasnya dari rumah gitu ya. Tapi tetap ya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh kita, dan tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi sebelum dokter menjawab ya, kita ada SMS lagi berikutnya, kita baca dulu. Ini dari Pak Indra di Bajigau. Mau tanya, bisa dijelaskan formula unggulan Pocari Sweat dan dari minuman isotonik lainnya itu apa ya? Pocari Sweat ya, sekali lagi pertanyaannya dari Pak Indra di Bajigau, mau tanya bisa dijelaskan formula unggulan Pocari Sweat dari minuman isotonik lainnya itu apa gitu? Oke. Selamat siang. Selamat siang terus ini, jadi karena kebanyakan WFH nih dok. Selamat sore Pak Indra. Oke, untuk keunggulan sendiri dari Pocari Sweat, itu yang pertama adalah yang komposisi Pocari Sweat ini mirip dengan cairan tubuh, yaitu air dan ion. Lalu Pocari Sweat ini tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis dan tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Itu yang menjadi unggulan Pocari Sweat daripada kompetitor lainnya. Oke, cukup ya untuk Pak Indra di Bajigau. Sekali lagi untuk tadi dok, untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita, apalagi himbauan untuk di rumah aja. Gimana nih dok? Baik. Jadi ini memang perlu kita ulang-ulangi terus ya, karena dengan pandemi
COVID-19 ini memang cukup membuat kita jadi galau semua ya. Jadi kembali lagi saya ulangi kembali bahwa pertama kita harus tetap jaga kebersihan diri ya. Jadi dengan antara lain sering-sering cuci tangan ya. Jadi memang barangkali sebaiknya sebelum memasuki rumah kita cuci tangan dulu deh ya. Karena kita tidak tahu, tidak bisa jamin apa yang kita sudah pegang gitu ya. Terus tentunya dengan sabun lah ya. Jadi terus kalaupun misalnya kita batuk ya harus. Pada saat kapan sih dok kita harus cuci tangan gitu? Habis aktivitas sesering mungkin aja? Gitu. Karena kita tidak menyadari memegang sesuatu ya. Ketika kita memegang sesuatu ya yang mungkin ya apakah bekas dari orang yang bersin misalnya dropletnya itu kita pegang ya. Itu bisa kita tidak menyadari ya, kita memegang mata, hidung atau mulut itu akan bisa terjangkit gitu ya. Terus juga tetap juga menggunakan masker ya, karena masker itu ya dulu sih awalnya enggak perlu masker gitu ya sih. Hanya untuk orang yang untuk dokter saja lah, tapi sebenarnya ya kita juga masyarakat perlu ya menjaga untuk supaya tidak menjangkiti kalau kita terkena atau menjaga juga agar kita tidak terjangkit gitu kan. Yang lain adalah bagaimanapun juga imunitas tubuh atau ya itu akan bisa lebih baik, bisa berjalan dengan baik ya kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang beraneka ragam dan bergizi seimbang gitu ya. Kalau misalnya kita ya tidak bergizi gitu kan ya tentunya sistem imun kita juga lambat ya. Oke. Jadi memang harus menjaga daya tahan tubuh gitu ya caranya dengan menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Untuk makanannya juga lebih bervariasi gitu ya. Dan satu lagi minuman yang mengandung isotonik ya karena ada ion di dalam ya. Saya tambahkan lagi Mbak ya, jadi juga istirahat yang cukup gitu. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia yang mempunyai aktivitas ya kalau berlebihan ya itu juga akan bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jadi istirahat cukup dengan ya kita tidur kurang lebih 7-9 jam per hari lah ya. Yang rutin berolahraga ya, tadi lagi berjemur lagi dan jangan stres ya dok ya. Ya itu penting. Kalau kita olahraga ya itu mengurangi stres kita dengan sendirinya gitu karena bergerak gitu ya. Dan yang terakhir ya untuk keseimbangan tubuh kita ya tetap harus cairan itu tetap terjaga ya dengan meminum cairan isotonik. Iya. Kira gitu Mbak. Baik. Kita sampai ya untuk di sesi yang terakhir, waktu kita kurang lebih 5 menit ya. Mungkin dari Mas Pri atau kita umumkan sekarang ya yang berhasil untuk bisa mendapatkan merchandise dari Pocari Sweat ya. Tadi dari beberapa pengirim SMS itu ada Ibu Marlina di Antang, kemudian ada Pak Akbar Rustam, kemudian ada Pak Basri di Belibis, kemudian ada Mbak Dian di Muhammad Yamin, kemudian ada Mbak Mita di Baji Minasa, kemudian ada Pak Ardi, kemudian yang terakhir itu ada Pak Indra di Bajigao ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 penanya. Nah ini gimana nih? Susah ini. Susah menentukan. Aduh. Dicukupkan aja 7 orang. Karena semuanya berbobot pertanyaan. Gitu. Oke. Kalau dari Dr. Sulfikar sih bilangnya 7 orang ya dok ya. Iya 7 orang. Oke. Jadi ya? Mungkin dari Pocari Sweat sanggupin deh. Jadi semuanya yang semua penanya kita kasih merchandise dari Pocari Sweat. Ditambah 1 ya. Oke. Dan kita sampai ya untuk sesi yang terakhir dan untuk Mas Pri sendiri mungkin masih ada yang disampaikan ya untuk cara meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi corona dan endemis DBD ini, apa sih yang perlu dilakukan gitu. Silakan Mas Pri. Oke, mungkin hampir sama ya kayak Dr. Sulfikar, tetap jaga kesehatan, kebersihan, lalu olahraga dan minum cairan tubuh yang cukup. Dan Pocari Sweat jaga ion, jaga kondisi. Oke, jadi sekali lagi ya Smart Listener, untuk bisa menjaga daya tahan tubuh Anda, jangan lupa untuk mengkonsumsi Pocari Sweat ya. Untuk per hari itu cukup 1 botol sehari gitu ya, atau 3 botol sehari ya. Iya, lebih banyak lebih baik. Lebih banyak tergantung lebih baik. Aktivitasnya. Iya, apalagi kalau dingin-dingin gitu ya.